Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya, channel yang membahas tentang budaya. Oke, seperti yang Anda lihat ya guys ya. Ini saya akan membahas tentang ini ya, Casamila ya. Oke, sebelum saya lanjutin lagi, jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Oke guys, Casamila ini merupakan rumah ya, rumah milik orang yang bernama Mila ya, atau disebut juga sebagai La Pedrera. Nah, ini adalah bangunan modern ya, dengan gaya yang ini ya, melampaui zamannya. Oke guys, arsitektur modern yang dibangun di sini ini adalah karya Antoni Gaudi dan dibangun di tengah kota Barcelona. Nah, setiap tahunnya itu menerima ribuan pengunjung untuk mengagumi detail bangunan kontroversial ini. Oke guys, bangunan ini dibangun mulai tahun 1906. Yang menugaskan adalah Pere Mila Icams dan istrinya namanya Roser Regimon. Nah, beberapa masalah muncul ya guys ya selama konstruksi ini dibangun ya, tapi bangunan itu akhirnya juga selesai tahun 1912. Nah, Mila dan istrinya ini kemudian pindah tahun 1911 dan bangunan ini memang nggak ditempati sendiri, tapi juga disewakan ya guys ya. Oke guys, untuk ini ya, kenapa kok ada konflik yang terjadi sebelum bangunan itu diselesaikan ini? Karena masalah Antonio Gaudi dan juga pemilik rumahnya yaitu Pere Mila. Nah, ini terjadi perselisihan ini ya, pendapat tentang bangunan tersebut. Dan akhirnya tahun 1906 Antonio Gaudi ini akhirnya pergi ya, tidak melanjutkan lagi bangunan yang menurut saya sih spektakuler ya. Dan tahun 1946 Roser ini istrinya ya memutuskan menjual rumah itu setelah kematian suaminya. Nah, tahun 1984, nah ini bangunan tersebut ya bangunan yang ada di sini ini punya status warisan budaya dunia oleh UNESCO atau lembaganya ini ya, PBB, yang mengurusi masalah warisan budaya, dan kini fungsinya itu sebagai markas Yayasan Catalonia La Pedrera yang bertanggung jawab atas pameran, terus kemudian ada acara-acara dan juga kunjungan di sini. Oke guys, Casamila ini terdiri dari 9 tingkat dan dibangun dari 2 rumah dan 2 halaman yang membawa cahaya ke dalam gedung. Nah, bangunan ini cukup unik ya, dan keunikannya itu adalah terletak di bagian atasnya ya, atau di bagian atapnya, karena bentuknya itu tidak konvensional. Dan bangunan ini guys, ini dulu pernah ini ya mengakibatkan protes karena bangunan ini menyalahi aturan yang ditetapkan oleh kota di Barcelona. Cuman bangunan tersebut itu akhirnya juga diperbolehkan karena memang unik ya guys ya, untuk saja nggak dihancurkan ya. Dan untuk untuk keunikan yang lainnya adalah bentuknya itu yang terus berlanjut dari eksteriornya atau bagian sisi luarnya sampai ke bagian interiornya atau di bagian dalam itu guys. Jadi bangunannya itu berlanjut gitu ya, bersambung terus ya, untuk plasternya dan sebagainya itu. Oke, jadi kayak gitu guys. Ini bangunan yang kalau menurut saya ini adalah bangunan yang sangat istimewa. Dan untuk lift ya yang ada di sini, ini hanya disediakan setiap tingkatnya hanya, atau setiap lantainya hanya 1 saja.
Oke, alasannya kenapa kok ada hanya satu lift aja tiap lantai ini karena Antonio Gaudi ini menginginkan supaya para penghuni yang ada di bangunan tersebut itu atau para penyewa yang ada di sana itu bisa berinteraksi antara satu dengan yang lainnya ya, jadi nggak individual gitu mungkin ya. Dan bangunan ini sendiri pada awalnya sih memang tidak hanya digunakan untuk rumah pribadi, atau mungkin kalau menurut saya sih lebih cocoknya digunakan kayak semacam mall gitu ya guys ya. Meskipun bisa digunakan untuk acara-acara yang lainnya. Dan ini akhirnya membuat ini ya, bangunan ini akhirnya jadi unik ya guys ya. Dan tahun 1992 ini ketika Barcelona menjadi tuan rumah dari Olimpiade dunia ya, musim panas. Nah ini bangunan tersebut yang tadinya itu milik orang lain atau milik mungkin perusahaan ya, akhirnya dibeli ya sama ini sama kota tersebut yang digunakan untuk menunjang kegiatan Olimpiade gitu guys. Kemudian dilakukan pembersihan dan sebagainya, dan tapi nggak hanya itu saja ya, sebelumnya itu juga tempat ini memang sudah banyak pengunjungnya, atau mungkin biar lebih terkenal gitu kali ya, pemerintahnya itu menggalakkan atau mungkin mengenalkan bangunan tersebut itu supaya jadi lebih mendunia lagi. Oke guys, makasih banget ya udah gabungan di channel ini. Jangan lupa untuk nonton video-video yang lainnya ya, terus kemudian video selanjutnya juga ditonton ya guys ya. Ya, sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.